sebelumnya kita sudah belajar cara meriset dan menggunakan software sederhana untuk membuat konten visual. Nah, pastinya kita juga akan melakukan hal yang sama saat mau membuat konten video dong. Bagaimana kira-kira tahapannya dalam meriset konten video serta bagaimana memanfaatkan software sederhana untuk membuat konten video? Masih bersama instruktur kita, Sato Raji, kita akan belajar membuat konten video dengan aplikasi sederhana. Sama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai konten visual, saat ingin membuat konten video, kita pun harus melakukan riset terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meriset konten video yang akan kita buat. Antara lain, pertama, melihat tren video atau trending di YouTube. Hal ini bisa memberikan kita bayangan konten video yang sedang dilihat banyak orang, baik yang diminati sampai yang dihujat. Dengan begitu, kita bisa memilih dengan bijak konten video apa yang akan kita buat selanjutnya, bukan hanya karena ingin ikut-ikutan tren. Cek juga kata kunci yang banyak dicari di YouTube. Kita bisa menggunakan tools seperti keywordtool.io untuk tahu apa konten video yang banyak diminati oleh penonton. Kita juga bisa mengumpulkan kata kunci atau hashtag yang terkait dengan niche atau topik utama yang kita ambil. Misalnya, jika topik utama kita adalah kuliner, kita bisa mengumpulkan kata kunci yang banyak dipakai. Contoh, kuliner murah. Atau jika terkait lokasi, kita bisa tambahkan dengan kuliner enak Bandung, kuliner enak Tangerang, atau yang lainnya. Setelah selesai riset, kita bisa menentukan konsep video, menulis skrip, membuat storyboard, serta mengumpulkan footage atau potongan pendek klip video yang bisa kita syuting sendiri. Atau, kita bisa juga menggunakan free license video. Perhatikan juga pemilihan bahasa dan kata. Sesuaikan dengan target audiens. Misal mau menggunakan kata sebutan saya, aku, gua, atau guys. Selain itu, kita juga bisa menggunakan voiceover sebagai salah satu cara agar audiens dapat fokus dan lebih detail pada isi konten video yang kita buat. Subtitle bisa menjadi alternatif lain agar audiens bisa menikmati video kita. Selain itu juga, video dengan subtitle bisa membantu saudara-saudara kita yang tunarungu. Dan jangan lupa, format ukuran video dapat disesuaikan dengan platform tempat video kita akan ditayangkan. Apakah video akan dibuat landscape atau portrait? Tapi, saran saya, saat pengambilan video, pastikan posisi landscape. Sesudah kita selesai meriset konten video, membuat konsep, sampai ke proses syutingnya, baru kita bisa mulai mengedit video tersebut. Membuat dan mengedit video tidak selalu harus menggunakan software yang mahal dan berbayar. Kita bisa memaksimalkan dengan software yang gratis yang memiliki kapasitas yang cukup untuk membuat video. Mengedit video dengan PC atau laptop memang harus membeli software video karena software tersebut memberikan banyak kemudahan untuk mengedit. Contohnya seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro, atau iMovie. Namun, kita juga dapat menggunakan software atau aplikasi gratis yang cukup baik untuk mengedit video. Bahkan kita bisa melakukannya juga di smartphone kita. Kali ini, saya akan berbagi bagaimana proses input video, memotong video, menambahkan audio, memberikan efek transisi, dan menyimpan video menggunakan aplikasi Power Director yang bisa diunduh di Play Store. Oke, jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat konten video menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Aplikasinya namanya Power Director, jadi teman-teman bisa download langsung di Apple Store, cari Power Director ya. Caranya sangat mudah. Saya akan tunjukkan secara sederhana bagaimana cara memotong atau menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan pada sebuah video, kemudian menjadikan satu, menaruh transisi, dan membuat teks pada video teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya. Kalau sudah ada tampilan di depan seperti ini, kita tinggal klik. Ini kita tulis dulu nama project name-nya. Saya beri nama video 1. Di bawah project name ada project aspect ratio, itu ada yang 16:9 atau 9:16. Kalau kebutuhannya memang landscape, kita pilih yang 16:9.
klik OK. Nah, di sini akan muncul pertama kali adalah file-file video yang ada di kamera kita. Tinggal pilih bagian kamera, pilih video yang ingin kita edit atau yang ingin kita sunting. Contoh videonya saya ambil satu. Nah, setelah masukkan video ke bawah, kita back di tanda panah kiri atas untuk kembali ke layar editing. Nah, ini sudah ada di layar editing. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin memotong bagian yang tidak penting? Contohnya di sini saya ingin memotong bagian belakangnya. Kita tinggal pilih scene yang mau kita potong. Di pojok deretan kiri ada gambar cutter. Jadi kita pilih gambar cutter, lalu kita pilih lagi bagian yang mau dihilangkan. Misalnya bagian belakang ini kita mau hilangkan. Kita pencet cutter lagi, lalu pilih bagian yang mau dihilangkan dan pencet logo tempat sampah atau keranjang sampah. Nah, ini video atau klipnya sudah terpotong. Kalau misalnya yang lain kita mau potong juga, caranya sama. Kita tinggal pilih bagian mana yang mau kita hilangkan. Pilih dulu klipnya, lalu pilih cutter. Setelah terpotong menjadi dua bagian klip videonya, pilih yang ingin dihilangkan, lalu pencet atau pilih logo keranjang sampah. Nah, ini sudah terpotong atau sudah terbagi beberapa bagian klip teman-teman yang ada di meja kerja, lembar kerja ini. Setelah terpotong, di sini ada gambar petir dan ada gambar seperti roll film ya. Ini fungsinya untuk transisi. Jadi kalau teman-teman klik gambar kotak kecil di tengah di bawah, ini akan masuk ke bagian transisi. Transisinya cukup banyak. Jadi teman-teman bisa pilih. Sini sebentar kita pilih yang page roll coba ya. Lalu satunya lagi slide. Ingat, begitu kita pilih slide atau pilih transisinya, jangan lupa untuk menekan tanda plus agar dia bisa difungsikan ke klip yang kita inginkan. Jadi pencet tanda plus, dia akan langsung ke bawah di antara klip video kita tadi. Ya, sekarang kita lihat efek yang terjadi jika kita pakai transisi page roll. Ya. Nah, ini page roll, jadi kayak ngegulung gitu antar scene-nya atau antar bagian klip videonya. Nah, ini yang slide, jadi dari bawah dia naik ke atas. Jadi kita bisa memilih transisi yang bermacam-macam ya. Ada pilihannya mau fade atau apapun sesuai dengan kreativitas kita. Sekarang kita coba memasukkan teks ke dalam video ya. Tinggal pilih, di sini ada 4 bulatan, tanda panah ke belakang, terus ada tanda semacam nada, lalu di bawahnya ada 2 kotak. Nah, kita pilih yang 2 kotak, akan muncul pop-up menu, kita pilih title. Setelah masuk ke title, ini banyak banget pilihan-pilihan atau template yang bisa kita gunakan. Pilih salah satu, kalau saya mau coba yang vlogging. Nah, ini vlogging kira-kira efeknya seperti apa? Tinggal pencet atau sentuh tanda tambah, dia akan turun ke bawah. Kemudian kita back lagi. Pilih lagi tulisan Power Director. Ini default pertamanya tulisannya pasti Power Director. Tapi kita bisa ubah. Kita pencet Power Director, lalu kita klik lagi. Ya, ini kita bisa ubah. Contoh misalnya saya mau mengganti tulisannya jadi GBK Senayan. Ini posisinya di tengah, tapi jangan khawatir, kita bisa geser. Misalnya kita mau taruh di bagian bawah. Nah, size-nya kalau kita mau perkecil, tinggal pilih kotak di 4 sudutnya, lalu di drag untuk menyesuaikan besar kecilnya teks. Setelah posisinya dikira pas atau kita sudah cukup puas dengan posisi teks tersebut, tinggal kita play. Play ada di pojok kanan. Kita tinggal play, kita lihat efek dari
teks tersebut. Nah, ini sudah. Jadi, setelah semua video atau sudah kita edit, kita tambahkan teks atau title, kita tambahkan transisi, dan kita mau save videonya, kita tinggal pilih buletan di pojok kanan atas. Ya, kita tinggal pilih, akan muncul dua pilihan, save project atau produce video. Kalau save project, hanya men-save atau menyimpan apa yang sudah kita lakukan pada project kita. Nah, tapi kalau produce video, ini bisa kita langsung upload ke sosial media. Kita produce video. Produce video akan muncul pilihan. Ada share on Facebook, share on YouTube, dan lain-lainnya. Saran saya, kita save dulu ke galeri. Jadi bisa kita aplikasikan ke semua sosial media. Kita save, pilih yang paling kiri, save to gallery or SD card. Videonya kita bisa rename, tapi kalau memang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita tinggal lanjut ke produce. Nah, ini sedang preparing, sedang save project kita menjadi sebuah bentuk file video utuh. Setelah complete, kita bisa pencet OK dan itu akan kembali lagi ke Power Director, atau kita mau coba lihat hasilnya, kita tinggal pencet play now. Ini tinggal pilih video, akan muncul. Demikian cara mengedit video menggunakan Power Director. Semoga berguna. Terima kasih. Membuat konten video ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan jika kita tahu caranya dan aplikasi yang bisa digunakan. Intinya memang perlu berlatih dan terus mencoba agar hasilnya maksimal ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa langsung mempraktekkannya usai menonton video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.